Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Ketua dan Wakil Ketua IKN yang baru dilantik kemarin. Ini tentunya akan memberikan kepastian terhadap rencana pengembangan Ibu Kota Nusantara ini. Kemarin kan kita baru hanya pemerintah baru mengeluarkan undang-undangnya dan akhirnya pemerintah menunjuk kepala dan wakil kepala otoritanya. Nah, kami melihat ini adalah tentunya ini rencana besar pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Tidak banyak negara yang punya rencana seperti ini. Ini rencana besar. Bahkan di seluruh dunia hanya beberapa negara yang punya rencana memindahkan ibu kota negaranya. Dan saya lihat ini peluangnya juga bukan hanya ada di tangan tokoh-tokoh pemerintah ya, tapi juga dari kami dunia usaha ya, tentunya kita juga nantinya akan mendapatkan peluang-peluang apa saja yang bisa digarap di ibu kota Nusantara tersebut. Kita tahu ibu kota Nusantara nanti memang intinya adalah pusat pemerintahan ya. Pusat pemerintahan itu artinya ada istana, ada rumah-rumah ASN, TNI, Polri, dan lain-lainnya. Tapi karena ini sifatnya ibu kota negara dan merupakan sebuah kota baru, juga nanti tentunya ada fasilitas-fasilitas kota dan masyarakat umum yang akan mendiami ibu kota negara tersebut. Nah, itulah kontribusi dunia usaha yang bisa mendukung pengisian dari ibu kota negara tersebut. Oke, tapi kalau kita lihat dari rencana pemerintah saat ini kan disebutkan akan ada lebih dari 100.000 PNS yang dipindahkan begitu ke IKN untuk tahap-tahap awal begitu. Nah, kemudian tentunya pembangunan infrastruktur dasar seperti rumah ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah, seperti apa Anda melihat potensi ini, Pak Hari? Ya, tentunya rumah yang akan dibangun di tahap awal paling tidak sampai tahun 2024 itu tentunya rumah untuk para pegawai pemerintahan ya, aparatur sipil negara, TNI, Polri. Nah, ini rasanya ini akan dibangun sendiri oleh pemerintah, terutama Kementerian PUPR, ya kan? Karena PUPR punya pengalaman yang luar biasa, punya kapasitas yang luar biasa untuk membangun rumah-rumah untuk ASN TNI Polri. Kalau kita diminta bantu, tentunya kita akan bantu. Selama ini kita sudah berkolaborasi dengan Kementerian PUPR karena PUPR punya program 1.000.000 rumah untuk nasional, di mana itu punya target 1.000.000 rumah harus dibangun setiap tahun, dan kami, anggota-anggota kami di seluruh Indonesia sudah membantu PUPR. Kami juga turut berkontribusi membangun rumah-rumah tersebut. Demikian. Oke, kalau kita lihat nama-nama yang ditunjuk yang dipercaya menjadi kepala otorita dan juga wakil kepala otorita IKN ini kan adalah nama-nama yang sudah besar begitu ya di infrastruktur dan juga di sektor properti tentunya. Nah, Anda sendiri melihat kira-kira seperti apa sih dari kedua nama ini begitu bisa memimpin ke depannya untuk pembangunan IKN? Ya, saya lihat nama ini adalah kombinasi yang luar biasa dari keduanya ya. Pak Bambang dan Pak Doni, nama yang sudah sangat dikenal ya kan. Pak Bambang dengan reputasinya di transportasi, infrastruktur, pembiayaan ya kan. Sementara background pendidikan juga ada tata kota, sudah ada backgroundnya. Pak Doni adalah salah satu orang yang ikut serta dalam pembangunan kota baru swasta pertama di negara ini dan masih yang terbesar di negara ini yaitu Bumi Serpong Damai. Sejak tahun 88 Bumi Serpong Damai dibangun, Pak Doni sudah terlibat di dalamnya. Beliau memang senior tidak hanya di Bumi Serpong Damai, tapi juga senior dalam kepengurusan REI ya di masa lalu ya. Sampai sekarang pun Pak Doni masih salah satu anggota BPO kami. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.